Halo, nama saya Yoga Elriza, eee, dari Universitas Ciputra Online. Eee, Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya di mata kuliah International Business, yaitu yang berjudul "Intervensi Pemerintah pada Harga BBM yang Dampaknya Terhadap Pasar dan Konsumen". Pendahuluannya, intervensi pemerintah dalam harga BBM di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah berperan penting untuk mengatur harga BBM agar tetap terjangkau bagi konsumen, terutama di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang seringkali tidak menentu. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan subsidi dan penetapan harga maksimum berusaha untuk melindungi konsumen dari dampak negatif kenaikan harga BBM yang dapat memicu inflasi dan meningkatkan biaya hidup. Meskipun terdapat jenis BBM yang tidak disubsidi seperti jenis bahan bakar umum, intervensi terhadap tetap diperlukan untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan oleh badan usaha tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah tujuan intervensi pemerintah pada harga BBM. Pemerintah Indonesia melakukan intervensi pada harga BBM melalui kebijakan subsidi, penetapan harga eceran tertinggi, serta pengaturan distribusi, yaitu stabilisasi harga dan inflasi. Harga BBM yang stabil membantu mencegah lonjakan inflasi yang dapat merugikan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, kesejahteraan sosial melalui subsidi BBM. Pemerintah berupaya memastikan akses masyarakat terhadap BBM dengan harga terjangkau. Selanjutnya, perlindungan terhadap volatilitas pasar global. Fluktuasi harga minyak dunia dapat mempengaruhi harga BBM dalam negeri, sehingga intervensi diperlukan untuk mengurangi dampak negatif pada perekonomian nasional. Selanjutnya, bentuk intervensi pemerintah pada harga BBM. Beberapa bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap BBM meliputi yang pertama, subsidi BBM. Pemerintah memberikan subsidi pada jenis BBM tertentu seperti premium dan solar, eh, pertalite, atau pertamax agar harganya tetap terjangkau bagi masyarakat. Penetapan harga eceran tertinggi. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi um, sehingga tidak ada pihak yang menjual di atas harga yang ditentukan. Pengaturan distribusi BBM. Pemerintah mengatur kuota distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya yaitu pengawasan dan pengendalian harga. Pemerintah juga melakukan pengawasan dan pengendalian harga BBM melalui formula batas atas, di mana harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar, MOPS, Argus, dan biaya distribusi dengan margin badan usaha maksimal 10%. Hal ini bertujuan untuk menghindari peningkatan harga yang tidak wajar dan memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Selanjutnya, dampak intervensi terhadap pasar. Yang pertama, distorsi pasar. Harga BBM yang diintervensi dapat menyebabkan distorsi di pasar, di mana harga tidak merefleksikan biaya produksi sebenarnya. Hal ini dapat memicu ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran BBM. Selanjutnya, ketergantungan subsidi. Subsidi BBM dapat membuat masyarakat terlalu bergantung pada harga rendah, sehingga ketika harga BBM harus dinaikkan karena situasi ekonomi, terjadi gejolak sosial. Pemerintah beban fiskal. Anggaran negara harus menanggung beban besar untuk subsidi BBM yang bisa dialokasikan untuk sektor lain seperti infrastruktur atau kesehatan. Selanjutnya, dampak intervensi terhadap konsumen. Yang pertama, harga terjangkau untuk masyarakat, yaitu konsumen dapat membeli BBM dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar internasional, terutama bagi mereka yang bergantung pada BBM bersubsidi. Uh, Selanjutnya, keadilan sosial. Intervensi memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa mengakses BBM yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, perubahan kebiasaan konsumsi.
Subsidi yang besar seringkali mendorong konsumsi BBM yang berlebihan dan kurang bijak, yang pada akhirnya mempercepat pengurasan sumber daya alam dan menciptakan polusi lingkungan. Selanjutnya, tantangan dan kritik terhadap intervensi BBM. Subsidi tidak dapat yang pertama, subsidi tidak tepat sasaran. Ada kritik bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, terutama yang memiliki kendaraan pribadi sehingga kurang efektif dalam melindungi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yang kedua, ketergantungan terhadap impor minyak. Indonesia yang sudah menjadi net importer minyak menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan energi, dan subsidi BBM dapat memperburuk defisit neraca perdagangan. Yang ketiga, dampak lingkungan. Penggunaan BBM bersubsidi dapat memicu konsumsi energi fosil yang berlebihan, memperburuk pencemaran udara, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. uh, Alternatif kebijakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang sebelumnya. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan yaitu yang pertama, pengurangan bertahap subsidi BBM. Subsidi BBM dapat dikurangi secara bertahap sambil mengembangkan infrastruktur energi alternatif seperti listrik dan energi terbarukan. Kedua, pengalihan subsidi ke bantuan langsung. Mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung kepada kelompok masyarakat miskin agar lebih tepat sasaran. Yang ketiga, investasi dalam transportasi publik, yaitu mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sistem transportasi massal. Kesimpulan yaitu intervensi pemerintah terhadap harga BBM merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen dari fluktuasi harga minyak global, serta mendukung daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Subsidi BBM dan pengaturan harga bertujuan untuk memastikan akses BBM terjangkau, mengurangi inflasi, serta menjaga kesejahteraan sosial. Namun intervensi ini juga menimbulkan tantangan seperti distorsi pasar, ketergantungan terhadap subsidi, dan beban fiskal yang besar bagi pemerintah. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi kurang efektif apabila subsidi tidak tepat sasaran atau malah meningkatkan konsumsi berlebih yang merugikan lingkungan. Alternatif kebijakan seperti pengurangan subsidi bertahap, pengalihan subsidi menjadi bantuan langsung, serta peningkatan investasi pada transportasi publik dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif dan memperkuat keberlanjutan fiskal serta lingkungan. Secara keseluruhan, intervensi harga BBM tetap relevan, tetapi membutuhkan penyesuaian yang lebih tepat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.